Jumpa kembali dengan Aneh Bang Reki. Kali ini Bang Reki akan merekomendasikan dua motor trail untuk off-road di kondisi mesin standar alias bawaan pabrik. Tetapi knalpotnya sudah ganti racing punya ya guys. Oke, tanpa banyak cincong langsung aja kita ulas guys. Gaspol. Nama besar CRF dan KLX memang kerap membuat bingung para pecinta motor trail. Keduanya sama-sama berasal dari pabrikan Jepang tentunya. Masalah kualitas keduanya pabrikan tersebut tidak perlu diragukan lagi tentunya. Di Indonesia KLX dan CRF ditawarkan dalam berbagai macam tipe guys. Paling populer adalah Kawasaki KLX 150 dan Honda CRF 150L. Keduanya banyak peminat lantaran berlari dari kelas entry level. Jadi pengendara pemula sekalipun bisa mengendarai. Untuk pasar tanah air, KLX bisa dikatakan sebagai pelopor trail populer di Indonesia. Motor ini hadir lebih dulu untuk konsumen Indonesia guys, tepatnya sejak tahun 2009. Maka wajar bila sudah banyak masyarakat Indonesia yang lebih akrab dengannya. Sementara Honda CRF 150 merupakan kompetitor yang peluncurannya dilakukan pada tahun 2017. Dengan usia yang baru 3 tahun, tentu masih banyak konsumen yang penasaran dengan durabilitas dan performanya. Sebenarnya ada satu lagi kompetitor yaitu Yamaha WR155R guys. Hanya saja kuda besi ini punya banyak perbedaan dibanding KLX dan CRF. Sebut saja dari kapasitas mesin yang lebih besar pakai 155cc. Dan tidak hanya itu, pabrikan Garputala juga telah membekalinya dengan pendingin cairan alias radiator. Lalu antara Honda CRF dan Kawasaki KLX, motor apa yang sebaiknya dibeli guys? Untuk pembahasan selengkapnya, simak pertarungan CRF versus KLX dari berbagai aspek berikut ini. Kawasaki KLX 150 dan Honda CRF 150 menggunakan mesin berkapasitas 150cc. Pertarungan CRF dan KLX sungguh sengit dalam hal mesin. Keduanya sama-sama pakai 150cc, satu silinder SOHC berpendingin udara. Hanya saja soal sistem penyemprotan bahan bakar berbeda jauh. KLX 150 mengandalkan karburator, sementara Honda CRF 150 sudah dilengkapi teknologi injeksi. Mana yang lebih baik, karburator atau injeksi? Jawabannya tentu masing-masing punya kelebihan serta kekurangan. Soal kelebihan KLX yang pakai karburator, pengaturan atau modifikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Hal ini lantaran karburator terdiri dari komponen mekanis. Beda halnya dengan sistem injeksi yang sudah elektrik, maka semua pengaturan harus lewat komputer. Hanya saja memang injeksi lebih unggul dalam hal ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perbedaan cuaca. Disematkan sistem pengabutan bahan bakar injeksi di Honda CRF juga membuat kendaraan jadi lebih irit. 1 liter bahan bakar bisa digunakan untuk menempuh perjalanan sekitar 40 km, sementara KLX konsumsi bahan bakarnya sekitar 33 km per liter. Lalu untuk performa, KLX 150 dan Honda CRF 150 mana yang lebih baik? Di sektor kaki-kaki, CRF tentu lebih unggul dalam hal tersebut, lebih stabil di track rating dan kinerja suspensi lebih empuk dibandingkan KLX. Sementara KLX unggul dari segi bobot yang lebih ringan dari CRF yaitu 118 kg, sementara CRF 122 kg. Memang perbedaannya tidak terpaut jauh, akan tetapi untuk motor off-road ini cukup terasa. Sementara keunggulan lain KLX adalah kemudahan dalam penyetingan karena KLX menggunakan karburator sementara CRF masih injeksi. Jadi untuk kasus ini, jika kedua motor tersebut dipakai off-road dengan terpasang knalpot racing dalam keadaan mesin standar, tentu KLX adalah pemenangnya. Kenapa? Karena setting sangat mudah. Dikenakan KLX masih karburator, sementara CRF harus ganti ECU untuk mengatur debit bahan bakar setelah ganti knalpot racing. Itulah rekomendasi Bang Reki untuk motor terbaik yang enak diajak off-road dalam kondisi mesin standar dengan terpasang knalpot racing. Oke, see you next time guys.